New Life setiap hari Kamis jam 7 malam. Pastinya di mana? Di channel YouTube New Life Batam. Sahabat curhat New Life, udah pada subscribe belum? Udah pada bunyikan lonceng notifikasinya belum? Nah, malam ini yang lagi nonton nih, jangan lupa langsung subscribe dan langsung klik lonceng notifikasinya supaya kalian adalah orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari YouTube New Life Batam. Dan seperti biasanya, malam ini dengan tema yang agak sedikit berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya bersama narasumber kita, karena sebelum-sebelumnya kita lebih banyak membahas mengenai gereja, dan kali ini nih ada tema yang agak sedikit sensitif, yaitu mengenai perceraian ya. Dan kali ini pastinya dengan narasumber yang udah berapa kali, kayaknya ini udah episode yang berapa kali dengan Ko Funix. Hai, kabar baik luar biasa, dahsyat, mantap, yes. Di episode kali ini kok ada yang sedikit luar biasa temanya. Iya. Dan agak sedikit sensitif sih sebenarnya. Iya. Itu mengenai perceraian kok. Iya, bahaya itu ya. Iya. Karena gini kok ya, kita melihat sendiri ya, banyak orang yang menganggap perceraian itu hal yang lumrah, hal yang biasa ya. Kalau misalnya kita ngomongin artis, selebriti, influencer gitu ya, kawin cerai itu udah hal yang biasa ya kok ya. Tapi nah yang menjadi anehnya ini, bahkan ya akhir-akhir ini faktanya kok ada, maafnya kok ya, ada bahkan pendeta yang bercerai, dan itu dianggap hal yang lumrah. Ada bahkan pemimpin negara yang seharusnya menjadi contoh ya bercerai juga gitu. Atau mungkin ada beberapa yang kita kenal yang seharusnya sih sebenarnya pernikahan itu bisa diselamatkan, tapi akhirnya memilih untuk bercerai. Nah, kalau dari sisi gereja kok, nah bagaimana sisi gereja melihat beberapa orang atau beberapa individu yang sudah mengalami perceraian ini kok gitu? Dan sebenarnya gereja ada nggak sih bentuk dukungannya sama orang-orang yang sudah mengalami perceraian ini kok? Iya. Ya kalau ditanya, ini pertanyaan menarik dan sensitif ya memang kalau kita bicara tentang perceraian dan pernikahan kembali, ya kan? Iya kan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Kalau bercerai ya enggak apa-apa bercerai gitu ya. Jadi enggak apa-apa bercerai. Tetapi nggak boleh menikah lagi. Itu jadi persoalan. Nah, sekarang banyak orang yang bercerai tapi menikah lagi, gitu kan? Nah, secara pandangan yang saya pahami, yang saya ketahui dari Alkitab saya ya, dan ini bisa beda persepsi dengan orang lain ya menafsirkannya. Nah, Alkitab bilang bahwa perceraian tidak boleh ketika seseorang sudah mengambil keputusan untuk menikah, mereka menjadi satu. Menjadi satu tubuh, dan nggak boleh apa yang disatukan Allah nggak bisa diceraikan oleh manusia. Apapun alasannya. Ya, jadi pernikahan itu nggak boleh bercerai. Gitu. Jadi kalau ditanya saya, pandangan saya ya sesuai dengan kebenaran firman bahwa nggak bisa bercerai gitu. Tapi dalam kenyataan fakta ya ada orang-orang yang bahkan hamba Tuhan mungkin ya, yang Atta bilang tadi bahwa pendeta bercerai dan kemudian menikah lagi, ya itu kita juga nggak bisa menghakimi gitu ya, biarkan mereka menurut pandangan mereka gitu, karena pasti ada persepsi, ada pandangan-pandangan yang membuat mereka mengambil keputusan, oh bisa nggak apa-apa gitu, ya kan? Tapi seharusnya kalau ditanya saya ya nggak bisa. Apapun alasannya. Bahkan itu KDRT. Iya, karena begini, waktu kita menikah itu ada janji bahwa waktu kita menikah kita mengambil keputusan untuk mengambil istri atau suami dengan janji bahwa kita akan bersama sekalipun dalam susah maupun senang, dalam suka maupun duka. Dalam miskin maupun kaya gitu. Jadi ada janji yang kita sampaikan ke hadapan Tuhan. Nah,
seiring perjalanan waktu dalam pernikahan itu, nah itu muncul konflik dan itu yang menyebabkan orang memutuskan untuk berpisah, bercerai. Nah, menurut saya ya kalau kebenaran firman Tuhan, kamu janji sama Tuhan bahwa kamu akan tetap setia gitu. Tidak peduli apapun alasanmu, dalam suka maupun senang, dalam sakit maupun sehat. Even KDRT kok, karena kan kalau misalnya sebuah pernikahan pertahankan apabila misalnya kadang-kadang zaman sekarang bukan hanya suami aja KDRT istri juga bisa KDRT. Betul. Nah, ketika dalam suatu pernikahan udah terjadi yang namanya kekerasan yang mungkin ya risikonya adalah nyawa. Apakah itu tidak diperbolehkan untuk bercerai? Ya, kalau ditanya saya ya tentang hal ini misalnya, iya Bapak enggak mengalami, makanya Bapak bilang enggak boleh cerai, tapi kami yang mengalami gitu ya. KDRT. Ya, terlepas dari itu, KDRT apa parahnya? Ya kalau mungkin dalam posisi saya, ya siapa yang bisa tahan gitu ya kalau tiap hari dipukulin gitu. Tapi kebenaran firman bilang enggak boleh cerai gitu. Kalaupun kamu ambil keputusan untuk bercerai, resikonya kamu tidak boleh menikah lagi gitu. Artinya boleh bercerai, tapi nggak boleh menikah lagi itu. Karena mungkin coba diforensik dulu ya, Ko. Karena ketika yang pernah aku baca aku nggak tahu letak ayatnya di mana. Ketika dia sudah bercerai dan menikah lagi, itu sebenarnya dia sama dengan berzina ya, Ko ya. Betul. Jadi ya itu tergantung pilihan masing-masing, tergantung penafsiran daripada gereja. Kadang kan banyak aliran gereja-gereja ini ya. Ada yang bilang nggak bisa, ada yang nggak bisa. Tapi kalau di tempat saya percaya bahwa itu nggak bisa memang. Kalaupun mereka bercerai ya pastikan bahwa mereka tidak akan menikah lagi gitu. Tapi banyak kok gereja, aku nggak bilang banyak ya, beberapa gereja bahkan balik lagi ketika seorang sudah bercerai terus dia menikah kembali, itu sama saja dengan berzina. So gereja-gereja memberkati pernikahan untuk kedua kalinya sama saja dengan menghalalkan perzinahan dong, Bo. Ya, kita nggak bisa menghakimi ya, karena pandangan-pandangan begini akan menjadi liar nantinya kalau kita menghakimi seperti gitu ya. Biarkan mereka, karena itu urusan dengan Tuhan. Nah, tapi ada juga memang gereja yang berpandangan bahwa daripada mereka di luar tidak dinikahkan secara gereja, nanti tambah parah dosanya. Padahal ya karena itu kalau nggak menikah hidup bersama kan akan menjadi dampak sosialnya lebih buruk gitu. Makanya ada gereja-gereja yang ya udah nikahkan aja daripada Bapak lu gathering menyetujui seperti gitu ya. Tapi ya kembali lagi kalau saya apa yang Alkitab bilang itulah yang kita jalankan gitu. Makanya kalau ada orang minta datang konseling ke tempat kita dengan alasan bagaimanapun, kami tidak izinkan bercerai. Kami coba membawa mereka, menolong mereka, memberikan kebenaran firman, memulihkan keadaan gitu, sehingga pulih kembali rumah tangga itu gitu. Tapi gini, tadi Fonis ada pernyataan dan bahwa gereja balik lagi ya, apakah gereja menyetujui pernikahan ulang ini atau tidak. Nah, tapi sebenarnya kalau pandangan secara Alkitab, bagaimana sih sebenarnya kita sebagai sebuah gereja itu menyikapi orang yang itu tadi menikah ulang lagi gitu. Yang sudah menikah gitu ya. Sudah menikah. Tapi datang ke gereja. Gitu. Ya. Sebagai sebagai orang percaya, kita kan juga penuh kasih. Gak mungkin bilang nggak boleh datang ke gereja. Makanya saya bilang tadi, nggak bisa kita menghakimi. Kalau mereka sudah menikah, ya nggak mungkin kita pisahkan lagi gitu, ya kan? Ya kita menerima dia, ya. Tentu kita memberikan menolong dia untuk bisa menerima apa adanya ya gitu ya. Jadi keadaannya sudah menikah, nggak mungkin lagi kita pisahkan. Ya kita bina supaya pertumbuhan rohaninya semakin baik, semakin pengenalannya akan Tuhan lebih baik seperti itu, sehingga hidupnya akan mengalami perubahan yang lebih baik gitu kan. Tapi soal penghakiman kan bukan urusan kita gitu.
Itu kan Tuhan yang akan menghakimi mereka. Jadi kita menerima semua orang, bukan kan kita ini orang-orang berdosa juga gitu. Banyak kesalahan yang kita buat gitu. Jadi kita harus, kalau ditanya sebagai gereja, ya kita harus menerima mereka apa adanya gitu. Nggak bisa kita kucilkan. Ya. Jadi ketika yang pernah ya kita lihat sendiri, saya nggak sebutkan orangnya ya, ya. Bahkan ada nih seperti saya sebutkan di awal, bahkan seorang pendeta hamba Tuhan pun menikah kembali, bahkan diundang ke gereja kok gitu kan. Atau mungkin seorang pemimpin negara yang menikah lagi tapi diagung-agungkan gitu, atau di umuk-umuk lah gitu istilahnya. Nah, gimana sih sebenarnya, apakah ini kayak ada agak sedikit lain gitu. Nah, gimana pandangan gereja terhadap orang yang sebenarnya orang yang sudah menikah kembali ini udah ibaratnya buat kesalahan tapi malah dilulukan kok gitu. Ya. Jadi sekali lagi kita tidak bisa menghakimi ya. Tidak usah kita bicara kepada negara terlalu jauh. Hamba-hamba Tuhan, ada pendeta ya yang kayak gitu. Malah dia dipanggil kemana-mana menjadi pembicara, ya tidak apa-apa gitu. Orang yang memilih dia gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya kebenaran firman, ya kita bilang begitu. Nggak bisa bercerai gitu. Bisa kamu bercerai tapi tidak boleh menikah lagi. Itu yang jadi persoalan sebetulnya. Karena makanya di tempat kita ya, sebelum menikah itu perlu pengenalan satu dengan yang lain. Makanya untuk memilih pasangan itu Tuhan kasih kita kebebasan, pilih yang terbaik. Lihat bebet bobotnya. Kenapa? Karena kalau sudah menikah tidak boleh bercerai gitu. Janji kita di hadapan Tuhan dan depan jemaat, gembala gitu, bahwa dalam suka maupun duka, artinya dalam segala situasi sulit, persoalan apapun itu, kita nggak bisa bercerai. Kalaupun kamu ambil keputusan untuk bercerai, kamu tidak boleh menikah lagi. Itu. Makanya sebelum menikah, tadi itu ya ada menikah, sebelum menikah. Gitu. Makanya di tempat kita itu penting sekali konseling pernikahan. Tidak mudah gitu. Nah, satu kasus contoh ya, ada satu anak yang akan menikah di tempat kami, tapi waktunya minta menikah, waktunya itu hanya sebulan dan sebulan kemudian dia harus menikah gitu, November, Desember gitu ya, Januari, Februari gitu. Nah, jadi gembala bilang, oke, kalau kamu menikah saat itu boleh, tapi konselingnya harus double gitu dalam seminggu, sehingga bisa banyak hal-hal yang perlu dibicarakan gitu sebelum kamu menikah. Jangan sampai nanti waktu menikah ada masalah, ada persoalan, nanti kamu bingung gitu ya. Perlu konseling gitu. Tapi kemudian mereka memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Nggak tahu apa alasannya. Ada juga orang yang dengan hartanya, kekayaannya, dia datang ke tempat sini untuk minta dinikahkan gitu. Pokoknya kalau kamu Bapak nikahkan saya, gitu ya. Nanti saya akan bantu ini itu. Ada banyak janji. Tapi gembala bilang enggak. Kalau kamu mau menikah di tempat saya di sini, kamu harus saya bekali, minimal kamu 3 bulan ibadah di tempat saya bekali kalian tentang nilai-nilai kebenaran firman, tentang kehidupan rumah tangga seperti apa, baru saya punya tanggung jawab menikahkan, sehingga saya bertanggung jawab sama Tuhan gitu. Jangan asal nikahkan. Nah, kadang-kadang kan ini godaan ya. Kalau tawarin uang ya yang besar, nah ini jadi godaan. Makanya sekali lagi kita nggak bisa menghakimi orang yang seperti itu, ya biarkan dia. Kalaupun mereka sudah terjadi, ya kita terima di gereja, nggak apa-apa. Tapi soal penghakiman kan bukan kita, Tuhan, ya kan? Nah, jadi sekali lagi penting sekali namanya konseling sebelum menikah ya. Iya, penting sekali sebelum memilih pasangan. Itu bibit bobot harus dilihat gitu ya. Dewasa, apakah dia rajin, suka beribadah gitu ya. Itu penting sekali. Bibit bobotnya, orang tuanya bagaimana, keluarganya bagaimana dengan teman-temannya, bagaimana dia dalam keadaan stres, apa yang harus dia lakukan. Itu penting kita dalam pengenalan di dalam masa-masa
pacaran ya, dalam hubungan itu kita perlu tahu, sehingga waktu kita masuk dalam rumah tangga kita bisa kuat ya. Kalau kita sama-sama dewasa di dalam Tuhan, saya kira kita akan kuat. Apapun yang melanda rumah kita pasti akan kuat. Gitu. Tapi kok ada istilah ya, pernikahan aku tuh nggak bisa diselamatkan katanya. Pernikahan aku itu udah di ujung tanduk. Ya kan pada gitu ya. Iya. Dan pada akhirnya ya memutuskan untuk menikah. Untuk bercerai kok. Oh, untuk bercerai ya, sorry. Untuk bercerai. Ya, karena pernikahan mereka menganggap bahwa pernikahan mereka itu nggak bisa diselamatkan lagi. Ya mungkin kok Foni sudah lebih paham lah ya. Mungkin ada beberapa dalam satu pernikahan itu terjadi isu yang menjadikan pernikahan itu nggak bisa diselamatkan lagi. Betul. Pernikahan itu di ujung tanduk. Nah, tapi kalau memang ada istilah itu kan memang berarti ya ada pernikahan memang yang nggak bisa diselamatkan, dan ya itu dong kok dong untuk misalnya bercerai gitu. Iya. Gini, pernikahan itu kan dua orang yang berkomitmen menjadi satu gitu ya dalam hubungan suami istri ya. Kemudian mereka berkata bahwa sudah tidak mungkin diselamatkan. Ya karena mereka yang mau, yang sudah persoalan kecil pun kalau pasangan itu bilang sudah tidak bisa selamatkan, tidak bisa selamatkan lagi gitu. Apapun yang kamu tawarkan tidak akan bisa gitu. Tapi kalau semuanya berjuang, yuk kita bagaimana selamatkan rumah tangga kita. Cari konselor, belajar firman, belajar merendahkan hati, belajar mengampuni, belajar mengasihi. Saya percaya rumah tangga apapun bisa diselamatkan. Kenapa? Karena ada bukti orang-orang yang mengalami problem rumah tangga yang begitu parah, ya kan? Sampai KDRT sudah ditinggalkan, tidak dipedulikan, sudah menikah lagi dengan orang lain, menikah lagi dengan orang lain. Tapi istri ini tetap percaya pada Tuhan. Dia terus doakan suaminya. Akhirnya dipulihkan rumah tangganya. Gitu. Oh iya, saya pernah salah satu artis kayaknya. Salah satu artis. Jadi alasan di ujung tanduk itu sekecil apapun masalah kita. Kalau kita sudah bilang di ujung tanduk nggak bisa selamatkan, ya nggak bisa gitu. Seberapa besar pun masalah itu, seberapa berat pun masalah itu, tapi kedua orang ini mau komitmen untuk memperbaiki, memperjuangkan untuk bisa mengampuni, mengasihi, membuat resolusi baru buat rumah tangga, itu pasti akan bisa. Nggak ada yang mustahil gitu. Terlebih ketika mengundang Tuhan. Iya, menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga itu penting sekali gitu. Jadi bukan alasan bahwa rumah tangga saya tidak bisa selamatkan. Ya kamu tidak mau selamatkan, mau bagaimana gitu. Kamu sudah lihat kapal itu bocor, kamu biarkan aja masuk air, tinggal aja gitu kan. Tapi coba diperbaiki, pasti bisa. Makanya sebetulnya dalam rumah tangga itu ada masalah-masalah kecil, persoalan itu segera diperbaiki, jangan dibiarkan gitu. Karena sampai lubang di dalam kapal itu yang mulai dari kecil dibiarkan akhirnya membesar. Ya, air masuk dalam kapal. Betul. Tenggelam. Betul sekali itu. Kok tahu ya, hebat sekali. Iya itu. Kayak kita bertukar. Iya, memang betul. Jadi nggak ada alasan sebetulnya. Gitu. Tapi kalau seperti itu ya. Iya, tapi kan kita ini hidup dalam daging gitu. Kadang-kadang kita nggak mau. Ya, banyak orang juga menikah itu karena ada motif-motif tertentu, bisa jadi. Sehingga ya kita nggak bisa tahu seperti apa motifnya. Ada yang saya lihat, yang saya kenal, yang saya tahu juga, orang menikah itu karena ada motif. Contoh, melihat hartanya, anak orang kaya, makanya dia tidak melihat lagi yang lain gitu, tidak melihat karakternya seperti apa, nggak melihat bagaimana anak ini dalam pergaulannya, tidak melihat lagi bagaimana anak ini dalam kalau dia emosi gitu, pokoknya menikah aja gitu, bahkan tidak seiman pun tidak apa-apa gitu, ya itu yang keliru. Makanya penting sekali kita sebagai orang tua mungkin yang menyaksikan hal ini, ya kita didik
anak-anak kita bagaimana mereka melihat, bagaimana mereka memilih pasangan hidup yang baik gitu ya. Kemudian Sebelum kalau pada akhirnya memutuskan menikah, pada ya gitu. Jadi nilai-nilai kebenaran firman itu harus memang ditanamkan sejak dini, sehingga waktu mereka memilih untuk menikah, mereka bisa lihat seperti apa calon pasangan mereka gitu. Ya, sehingga tidak terjadi perceraian ya. Jadi sebenarnya langkah yang paling penting itu adalah sebelum pernikah. bukan sesudah. Betul sekali. Wah, keren. Oke, kok dapat. Ya. Jadi itu ya, sahabat Coret Bersama Nilai, jangan gegabah untuk memutuskan menikah. Ya. Karena yang paling penting itu adalah sebelum menikahnya dulu nih. Itu yang menjadi fondasi utamanya ya, Bu ya. Iya, karena ini orang menikah itu belum tentu bahagia gitu kalau dengan berbagai macam persoalan. Tapi kalau kamu bisa ada kasih di sana, kamu bisa menghadapi persoalan dengan tenang, kedua belah pihak tidak saling menyalahkan dalam rumah tangga, saling mengampuni, mengasihi satu dengan yang lain, indah sekali. Oh, indah sekali, Oh, iya, kok ya, baiklah kok. Iya. Menikah itu indah ya. Iya. Tapi berarti ya itu kok ada statement gini nih, kamu menikah untuk apa? Untuk bahagia katanya. Iya, bisa jadi. Saya mau bahagia, menikah mau bahagia, iya bisa. Iya. Iya, tapi kan tujuan menikah itu bukan cuma bahagia gitu. Banyak hal ya sih. Iya, kita menikah itu kan salah satu perintah Tuhan sebetulnya kan, beranak cucu lah, ya, dan itu salah satu perintah Tuhan, dan pastikan kalau kita menikah bahagia. Makanya Tuhan kasih rambu-rambu. Kalau kamu menikah seiman, iya kan? Lampu merahnya ini, iya. Lampu kuningnya ini, Lampu hijaunya ini. Iya. Jadi jangan sampai kamu salah memilih pasangan. Itu, pilihlah pasangan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau kamu sudah menikah diberkati, kamu akan berjanji di hadapan Tuhan, berjanji di depan jemaat bahwa kamu tidak akan bercerai apapun alasannya. Betul. Sama seperti supermarket ya, kalau sebelum membeli, ketika sudah dibeli, nggak bisa dikembalikan. Mbak, bisa dikembalikan nggak? Oh, nggak bisa. Kalau sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Supermarket aja kayak gitu kan. Apalagi nikah ya. Apalagi nikah, ya kan? Iya. Analoginya kayaknya betul-betul ini ya, betul-betul realistis sekali ya, kok ya. Betul. Jadi memang menikah itu perlu, indah, menyenangkan. Tetapi bagaimana kita dewasa dalam pernikahan itu penting. Nah, sebelum menikah, lihatlah dengan baik-baik dulu. Jangan sebelum menikah. Jangan sesudah. Kalau sesudah, nah itu yang repot. Iya, butuh proses yang berat gitu ya. Betul. Ya, apalagi kalau sudah menyangkut keuangan, wah itu. Iya. Nah itu kok. Iya. Balik lagi ke pertanyaan yang mengenai keuangan ya. Ternyata ada sebenarnya keuangan. Aku pernah baca nih kok, salah satu artikel ya, bahwasanya kegagalan pernikahan itu atau perceraian itu terjadi, yang menjadi indikasi pertamanya itu adalah uang kok, ekonomi. Mungkin banyak case lah ya, kayak contoh sebelum mereka menikah, mereka mungkin udah banyak utang kartu kredit, bahkan mungkin menikah mungkin berutang kayak atau mungkin case ada yang mungkin penghasilan suami itu lebih kecil dari istri, atau mungkin ya itu ketika mereka menikah karena gaya hidup jadi terlibat utang, gitu ya kan? Dari utang nutup lubang untuk menutup mengambil utang untuk menutup lubang demi lubang, biar bisa hidupnya bisa berjalan. Nah, gimana kalau menurut Kofunix sikap gereja terhadap ini nih? Karena kan kita ngeliat nih ya, orang yang bercerai itu kebanyakan itu karena keuangan, karena ekonomi. Nah, bagaimana sikap gereja untuk bisa mengantisipasi ini kok gitu? Karena ternyata ini adalah hal yang penting kok. Ya, sangat penting. Memang apa yang Ata bilang bahwa survei, saya juga pernah survei bulan Agustus yang lalu ya, September ya tahun lalu, saya survei di Batam itu bahwa tingkat perceraian tertinggi penyebabnya tertinggi ya, duit, uang ya, ekonomi. Jadi memang
perlu dipikirkan sebelum menikah itu, ya. Kenapa? Karena itu salah satu problem yang seringkali ya mempengaruhi orang untuk bercerai. Ya. Nah, kalau ditanya sikap gereja gimana? Nah, gereja memang sebelum, kalau di tempat kami ya, di tempat kita, bahwa membekali pengertian dengan pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan, gitu ya. Contoh, suami harus bekerja, untuk menanggung kebutuhan rumah tangga. Bukan berarti suami itu harus superior, harus gajinya besar gitu ya. Tapi paling tidak dia bekerja, dia bertanggung jawab, iya kan? Seperti tadi bilang, ada suami yang istri lebih besar gajinya sehingga merasa dominan. Ya, sehingga merasa dominan. Nah, gereja membekali bagaimana prinsip-prinsip suami istri. Istri itu tunduk kepada suami itu mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, prinsip-prinsip ini harus diajarkan sehingga istri itu walaupun dia mungkin punya uang lebih banyak, gajinya lebih besar, tetapi dia tetap menundukkan diri terhadap suami. Demikian juga suami, dia harus merasa percaya diri bahwa bukan karena dia punya penghasilan kecil lalu merasa minder dan lain sebagainya. Ini harus seimbang dan suami istri itu harus mengerti hal ini. Kalau enggak akan terjadi ketimpangan gitu. Kemudian kadang-kadang saya melihat ada orang yang begini. Karena istrinya punya gaji besar, suaminya gaji kecil gitu. Jadi penghasilan suaminya ini enggak kasih sama istri. Ya, jadi apa-apa semua istrinya yang bayarin gitu. Suaminya punya uang pakai sendiri. Padahal istri itu juga pingin suaminya belikan sesuatu kah, belikan baju kah, belikan sepatu kah, walaupun belikan anting-anting yang murah kah, jepitan rambut. Kan berbeda kalau suami yang belikan. Atau ini sayang untuk jajan dan lain sebagainya, kan berbeda gitu. Jadi memang di dalam pranikah konseling itu semua diajarkan. Gereja harus mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip ini sehingga istri tidak merasa besar kepala karena punya gaji yang tinggi dan suami yang punya gaji rendah tidak merasa rendah diri gitu. Dan bagaimana mereka mengelola keuangan. Kenapa? Karena kalau sudah menikah itu harus satu. Keuangan harusnya satu karena penyebab rusaknya rumah tangga ini karena uang gitu. Itu yang paling nomor satu. Iya, contoh kadang-kadang kalau uang banyak bisa aja selingkuh dan lain sebagainya. Makanya saya waktu menikah saya pastikan satu pos keuangan gitu. Istri yang pegang keuangan. Dia mau belanja apa, dia lapor sama saya. Kalau misalnya kami standar begini, kalau dia mau belanja di bawah 500, ya sudahlah kamu beli enggak apa-apa. Waktu saya masih kerja waktu itu ya. Tapi kalau di atas itu dia pasti lapor. Nah, istri saya enggak 500 pun kalau dia mau belanja apa dia pasti lapor. Terutama yang kecil belanja rumah tangga ya enggak ada. Tapi kalau untuk kebutuhan misalnya kayak baju, sepatu, itu dia pasti lapor sama saya gitu. Jadi itu sebabnya gereja bertanggung jawab untuk itu. Makanya perlu itu pranikah itu konseling. Sehingga mereka mampu mengatasi problem keuangan, ya. Itu kan tadi kan sebelum menikah. Tapi kalau udah setelah menikah. Nah, setelah menikah tentunya perlu bimbingan gitu. Jangan setelah menikah lepas gitu ya. Bentuknya seperti apa harusnya sebuah gereja? Bimbingan ini kepada pasangan yang menikah, yang mungkin di awal mereka nggak dikasih kebenaran mengenai pengelola keuangan, tapi setelah menikah baiknya bagaimana gereja mengasih bimbingan atau support apa sih untuk mendukung mereka? Kalau kita kan pernah ada diadakan semacam seminar tentang pernikahan, itu penting juga ya. Kemudian bimbingan pribadi, seharusnya orang yang menikah itu punya pembimbing bapak rohani gitu ya, sehingga dalam setiap saat
bisa berkomunikasi. Karena dalam hal keuangan ya. Ya, mau dalam hal apa saja. Kalau Bapak Rohani itu kan dalam segala hal bisa kita konsultasi sama beliau, sama Bapak Rohani kita. Nah, seperti saya contoh ya, kami dulu awal menikah juga punya pandangan yang berbeda masing-masing karena latar belakang keluarga berbeda. Tapi waktu kami datang sama Bapak Rohani, dia mengarahkan harusnya begini loh kebenaran firman itu. Kalian bukan dua, kalian satu, menghormati satu dengan yang lain. Bagaimana kita memperlakukan orang tua, bagaimana kita memperlakukan keluarga, gitu. Itu diajarkan gitu sehingga oh gitu ya, istri mulai ngerti, suami mulai ngerti gitu, sehingga dalam perjalanan rumah tangga itu ya aman gitu ya. Memang ada kerikil-kerikil, ada. Kalau menikah pasti ada juga dong. Oh banyak juga gitu. Ke Bapak Rohani. Iya, ada hal-hal yang kadang-kadang kita nggak setuju gitu. Nah, tapi karena kita punya rohani dibimbing, kita semakin dewasa mengenal Tuhan, semakin mengerti apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita, ya kita semakin hidup lebih baik gitu, semakin indah, semakin indah, semakin indah gitu. Berarti memang untuk pasangan yang menikah pun sebenarnya kalau tadi kita berkaca kepada salah satu faktor yang paling utama dalam perceraian itu keuangan, harusnya memang gereja juga kayak ngasih ini nggak kok, kalau yang pernah saya ada baca gitu ya, kayak seminar kah, atau mungkin kayak mengundang salah satu pakar keuangan untuk bisa memberikan penyuluhan atau mungkin antisipasi untuk bisa mengelola keuangan dalam keluarga, apalagi dalam rumah tangga. Iya, Ko ya. Iya, kita pernah lakukan kalau di gereja ini pasti pernah kita lakukan. Bahkan masa pandemi itu melalui online bisa kita lakukan gitu ya. Iya, nah kan nggak semua juga orang pengen ikut yang begitu. Kadang-kadang orang merasa ya nanti sudah ada masalah baru cari gitu kan. Biasanya gitu sih. Makanya penting sekali pembekalan bagi pasangan muda ya. Perlu bimbingan gereja. Kalau di tempat kita pasti terbuka. Siapa yang mau pasti akan dibimbing gitu. Tapi persoalannya kan ada juga orang yang merasa sudah hebat, sudah pintar, nggak mau lagi gitu kan. Gitu. Padahal rumah tangganya makin hari makin goyang, sudah makin besar bocornya, semakin besar ya baru dia kelengkap buat cari pertolongan. Semestinya kalau dari kecil langsung ditangani, persoalan tidak akan menjadi besar. Ya kan, sakitmu masih kecil ya cepat cari dokter. Iya, tapi kalau sudah besar, sudah stadium 4 ya sudah parah itu. Makanya seperti tadi yang dibilang di ujung tanduk nggak bisa selamat ya. Karena di awalnya sebelum di ujung tanduk dibiarin gitu. Iya. Nah, tapi balik lagi kok, ini kan tadi kita ngomongin itu tadi sebelum ya. Sebelum yang sesudah, walaupun sesudah sebenarnya banyak orang yang gak kurang interesting mengenai masalah keuangan tadi. Ini kok kita ngomongin sesudah bercerai. Artinya sudah cerai gitu. Cerai lah. Ya, nggak bisa lagi, nggak tahu gimana ya kan. Walaupun sebenarnya kalau berarti kan sebelum ya. Tapi ya nasi sudah menjadi bubur. Nggak bisa dibuat nasi lagi. Dan akhirnya ada pasangan yang sudah bercerai. Nah, bagaimana seharusnya sikap gereja terhadap orang-orang yang bercerai ini kok? Karena gini, yang saya lihat sih sebenarnya kan kita juga sebagai gereja itu bagaimana men-treat orang yang sudah bercerai, baik itu duda kah? Padahal kalau beda nih kok. Kalau perempuan kan lebih sensitif baperan ya. Walaupun memang itu hal yang baperan. Iya. Bagaimana men-treat duda, janda, even anak-anak yang mengalami kedua orang tuanya sudah bercerai. Nah, bagusnya bagaimana sikap gereja terhadap orang seperti itu kok. Ya, kalau nasi sudah jadi buburnya dibumbui gitu ya, biar lebih enak gitu. Sama gue. Bubur ayam. Jadi taruh telur. Jadi gereja juga harus memperlakukan mereka seperti gitu. Ketika mereka mengalami, itu kan ada trauma. Waktu orang bercerai pasti ada trauma. Makanya pendekatan itu penting, ya, konseling gitu ya, menyediakan waktu buat mereka untuk bisa bercerita. Kadang-kadang kan orang nggak semua bisa cerita kemana gitu ya. Nah, kadang-kadang gembala atau para pelayan Tuhan itu mereka lebih dekat, lebih bisa cerita gitu. Nah, itu menyediakan waktu untuk mereka, konseling, membimbing mereka. Tapi itu kalau mereka mau ya, Ko ya. Ya, itu kalau mereka mau. Tapi kadang masalahnya kan mereka yang kadang-kadang tuh nggak mau. Iya. Itu hal yang penting kan. Makanya penting
penting ya untuk orang-orang yang lagi problem rumah tangga mungkin ya. Sebelum bercerai juga atau apalagi yang sudah bercerai gitu, coba datang sama hamba Tuhan, sama gembala supaya dibimbing gitu. Dibimbing sehingga bisa ada ketenangan, ada damai sejahtera, bisa pengenalan akan Tuhan lebih dekat gitu ya. Ya, treatment itu akan lebih baik, membuat hidup ini lebih tenang, lebih bisa berpikir sehat. Karena kalau kita kacau, kita nggak bisa berpikir dengan baik gitu. Tapi kalau kita ada ketenangan, kita mulai mengenal Tuhan itu baik, mengasihi kita, menyayangi kita, itu akan menolong kita untuk bisa. Dan sama orang-orang yang bercerai, mau istri mau suami ya, mereka butuh gitu. Makanya perlu bagaimana mereka bisa dibimbing secara rohani ya, seperti gitu. Kalau mengenai karena persoalan keuangan ya mungkin dikasih tahu bagaimana cara bekerja dengan baik gitu ya, meningkatkan kapasitas, keterampilan gitu sehingga menambah income. Ya itu penting gitu. Dan itu memang tugas yang berat sebetulnya ya. Dari gereja ya. Dari gereja. Tapi mau tidak mau kalau sudah terjadi ya gereja harus juga bertanggung jawab untuk membina mereka supaya mereka lebih kuat ya di dalam hidup mereka gitu. Nah, untuk sahabat curhat bersama New Life ya, bagaimana menurut kalian? Apakah perceraian itu menurut kalian kalian setuju nggak sih adanya perceraian atau tidak? Nah, bagi kalian yang pengen nih mengutarakan pendapatnya boleh komen di bawah ya. Nah, apakah perceraian itu dari sisi kalian oke nggak sih gitu melakukan perceraian, walaupun sebenarnya seperti yang balik lagi dinyatakan sama Kofunix, sebenarnya ya bagaimanapun apapun alasannya perceraian itu sebenarnya dilarang, tidak diperbolehkan gitu ya kan. Tapi kita penasaran nih kok sahabat curhat bersama New Life, kalau misalnya kalian punya pendapat lain boleh komen di bawah ya, kita tunggu. Dan kalau misalnya kalian mungkin lagi di posisi baik itu sebelum menikah atau mungkin sedang mengalami problem dalam pernikahan, even yang sudah bercerai ya boleh hubungin kita kalau pengen konseling, kalau pengen curhat boleh ya kok ya. Ya sangat dengan terbuka ya. Hubungi kita di nomor 0819 081 7-nya 4 kali. Dan itu bisa langsung telepon, boleh nggak sih kok ke nomor itu? Bisa telepon dulu, WA dulu gitu, WA dulu kita buat janji gitu ya, biar lebih waktunya pas gitu karena ada banyak kegiatan juga gitu ya. Ya jadi bisa lah kita buat janji kapan kita ketemu, ngobrol sambil ngopi gitu ya. Sambil ngopi. Ya. Minum dulu kok kayaknya aku ya. Ya. Nah, gitu. Sahabat curhat bersama New Life juga mungkin penasaran kok ketika nanti konseling atau curhat kepada tim curhat bersama New Life, kira-kira ada bayarannya nggak sih kok, per jam berapa gitu? Oh, free kok. Free Ya. Padahal kita kalau misalnya konseling gitu ke konsultasi gitu ya, ke psikiater atau kemana gitu kan bisa berbayar. Tapi ini free ya kok? Free, yang penting mau aja gitu, mau terbuka gitu ya. Karena dalam konseling itu juga kalau kita nggak terbuka berbelit-belit nggak menyelesaikan masalah. Iya. Tapi kalau orang yang terbuka dan mau menerima masukan itu akan lebih mudah, cepat recovery dia punya permasalahan. Nah, apalagi kalau sudah suami istri bagusnya dua-dua datang. Dua-dua datang mau punya kerendahan hati gitu. Kadang-kadang orang malu kan, ya menceritakan aib rumah tangga. Seharusnya sebenarnya itu bukan aib sih ya. Karena memang bagaimana. Dan itu memang banyak terjadi gitu dalam pasangan muda apalagi ya. Bahkan ada pasangan tua juga bercerai gitu kan. Makanya penting sekali untuk bimbingan gitu ya, pengenalan akan Tuhan, perlu doa kayak gitu sehingga bisa rumah tangga kita langgeng sampai dipanggil Tuhan. Nah sekali lagi nih kita ingatkan lagi ya kok ya, pengen konseling, pengen curhat, apapun permasalahannya sih, bukan hanya mengalami masalah yang tadi kita sesuai dengan tema malam ini, baik itu juga dalam hal apapun ya, boleh langsung aja WA kita. Sebelum telepon boleh tadi kata Kofonix WA dulu di 0819 081 74
ini saya rasa juga banyak curhat bersama Nulife yang relate ya, karena memang semenjak pandemik itu angka perceraian itu tinggi kok. Ya, memang benar apa yang Anda bilang. Aku juga survei dari data itu bahwa angka perceraian tertinggi itu penyebabnya salah satu ya tentang ekonomi. Tetapi banyak juga orang yang ekonominya merat-marit tapi mereka tetap utuh sebagai keluarga. Makanya sebetulnya bukan letaknya keuangan, tapi bagaimana? Itu data kok ya. Ya itu data. Ya. Itu data. Balik lagi, apakah orang itu mau punya hati yang kompleks tadi ya? Betul. Kopni, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Kita ketemu lagi dengan tema yang pastinya lebih fantastik, luar biasa. Ya. Dan kita ingat kembali untuk sahabat curhat bersama Nulife, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya, dan juga komen di bawah. Kita tunggu karena respon kalian akan bisa membuat curhat bersama Nulife ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa juga share. Itu yang paling penting. Iya, share ke teman-teman. Mana tahu ini bisa menjadi berkat. Mungkin mereka lagi sedang pergumulan seperti telur di ujung tanduk tadi, ya kan? Mungkin mereka butuh konselor, butuh konseling. Kami dengan senang hati membantu kalau mau gitu ya. Makanya penting untuk share video ini supaya makin banyak orang menyaksikan, makin menolong. Mungkin ada rumah tangga yang mulai bimbang, mungkin ya bisa apa yang kita bicarakan malam hari ini mungkin bisa membuka wawasan baru buat mereka gitu ya. Makanya share, ingat ya, share video ini. Nah, itu jangan lupa untuk share videonya, dan aku percaya ketika kalian men-share video ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau begitu, sahabat curhat bersama Nulife, ketemu lagi minggu depan, pastinya di hari Kamis jam 7 malam, hanya di channel Nulife Batam. Nulife.